Selalu ada hikmah. Balik lagi kita ngobrol dengan Ustadz kita nih, Masya Allah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Oh, Ya. Ustadz, saya juga ada pertanyaan nih. Selama ini kan saya berdakwah itu kan menggunakan kostum badut seperti ini nih. Namanya badut itu kan terkadang dari luar, ya. Luar negeri, ibarat kata dari orang-orang kafir, Kebudayaan budaya orang luar lah, seperti budaya orang luar. Nah, terus saya berdakwah seperti ini. Nah, ada juga bertanya, kok dakwahnya pakai kostum badut, nggak kayak semacam boneka. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Kokoh nih, apakah berdakwah dengan menggunakan kostum badut ini di dalam agama kita Islam, apa itu bisa atau diperbolehkan? Masya Allah, bismillah ya Ustadz ya. Memang ketika kita bicara tentang supaya amalan yang diterima itu, ya memang syaratnya dua, niatnya benar, caranya benar. Tapi ketika kita bicara cara, ketika akhirnya cara itu kayak kita lihat di dalamnya ada metode, atau misalkan tadi ya cara, ya sebetulnya kan Nabi juga pernah menggunakan cara atau metode orang luar. Seperti kayak misalkan di perang Khandaq, itu gali parit kan idenya ide orang Persia, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan ketika akhirnya itu hanya jadi metode untuk dalam perjuangan beliau membela Islam, itu juga menjadi dalil bahwa sebetulnya ada cara yang istilahnya bisa dipakai. Terlepas nanti ada pro kontra, berarti kan pro kontranya antara apakah ini kebudayaan orang yang nggak boleh ditiru atau boleh ditirunya, maka alhamdulillah sih kitanya itu nggak pernah disuruh jadi hakim ya. Saya meyakini Allah dengan maha adilnya melihat sekali betul-betul bahwa semua aspek akan Allah itu, dan ketika akhirnya Allah melihat ketulusan orang tersebut dalam berdakwah, menyampaikan niatnya untuk menghibur, sama sekali tidak ada niatan untuk pengen meniru-niru kekafiran atau segala macam, maka bismillah, insya Allah Allah pasti dengan keadilannya akan menetapkan hukum seadil-adilnya. Apalagi kita ketika ngelihat perjuangan dakwah di saat ini, anak-anak udah harus mulai kenal agama, tapi ternyata orang tuanya nggak ngerti atau nggak ngaji atau nggak belajar agama. Akhirnya ada dengan metode yang disukain anak-anak, akhirnya itu jadi jalan anak itu kenal kepada Allah, kenal dengan kepada syariat. Maka ya sudah, bismillah, keadaan Allah itu pasti bismillah nggak akan kita disia-siakan perjuangannya. Ketika sudah niatnya baik, caranya bismillah juga diupayakan yang sema'ruf mungkin sebagaimana sepengetahuan kita, dan kitanya alhamdulillah gak pernah disuruh ngubah orang, karena dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana caranya? Jadi ya udah, tenang aja. Hujat pasti, Nabi yang mulia pasti juga ada yang menghujat, apalagi kita, saya sendiri yang jauh dari kata mulia, justru wajib ada yang menghujat. Tapi ya sudah, gak apa-apa. Bahwa saya senang yang lihat Ustadz itu ketika tadi terakhir pertanyaan juga, capek nggak dalam dakwah seperti ini? Ya ternyata kita lihat kayak gitu. Di luar sana juga kita capek, di luar juga banyak yang capek. Cuman bedanya kalau Ustadz capeknya dalam ketaatan, jadi kebaikan, nggak sia-sia. Di luar sana ada yang capek tapi dalam jadi dosa, maksiat, nyuri, korupsi, dan lain-lain. Maka sungguh rugi banget. Karena sejatinya bakal kita yang terbaik mah yaudah kita ngumpulin amal aja. Selama kehidupan seluruh kepengen kita nggak dikabul, tapi semuanya Allah terima jadi amal soleh, kita pulang paling banyak bekalnya. Daripada seumur hidup kepengen kita jadi nyata, duit ada, jabatan punya, tapi nggak ada satupun ucapan tindakan yang jadi pahala amal soleh, kita meninggal bawa apa? Mudah-mudahan Allahnya antum niatnya untuk keluarga, ngehibur anak, metodenya juga dengan cara yang bikin anak-anak seneng. Dakwah yang dijalankan seperti biasa juga ada, ilmunya ada, nggak asal ngomong, ada dalilnya, yang disampaikan beneran hadis, nggak cuma asal sekedar ceplak kita aja. Udah bismillah, Allah dengan keadilannya pasti nggak akan nyanyain. Barokah Ustaz. Semoga Ustaz Yahya dan keluarga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan. Dan kalau misalkan ternyata nggak ketemu saya nanti di surganya Allah, cariin ya Ustaz ya. Bismillah. Barakallah, sehat selalu Ustaz. Dan alhamdulillah pemirsa, dalam percakapan kita hari ini dapat banyak sekali pelajaran bahwa lihat ada orang yang sebegitu berjuangnya untuk dakwah dengan berbagai macam cara, maka malu kalau misalkan kita gitu-gitu aja, bahkan malah menjadi penyebab kemunduran Islam dengan nggak kontribusi atau malah ngelakuin perbuatan yang malah jadi musuhan, berantem dengan sesama saudara kita, sesama seiman sendiri. Ayo istilah, jangan kemana-mana, tetap kita akan ketemu lagi di acara-acara. Jangan kemana-mana, tetap kita akan ketemu lagi di acara sah selanjutnya. Semoga semuanya diberkahi Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, Alhamdulillah. sama-sama, Ustaz. Insyaallah.